Iwan Budi Paulus, yang rupanya sudah dilaporkan hilang selama 2 hari. Selain kasus Brigadir J dan Verdi Sambo, ada satu kasus lagi yang baru terjadi dan super mengerikan. Gua nggak tahu kenapa kasus ini nggak viral, karena ini bener-bener ngeri banget loh, kayak di drama Korea. Iya, kasus ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Semarang, Jawa Tengah. Saat suatu hari, saat seorang petugas bersih-bersih di Pantai Marina Semarang menemukan sebuah spot kebakaran yang mencurigakan, yang setelah ditelusuri, di lokasi ini ditemukan beberapa serpihan tulang belulang. Langsung aja kita bahas, welcome to Ruang Gelap. Pada tanggal 8 September 2022, sekitar pukul 11 siang di Pantai Marina Semarang, salah satu operator pantai yang bernama Slamet lagi ngebersihin rumput di wilayah ini. Waktu itu Slamet lagi asyik nyapu. Sampai di sebuah tepi bibir pantai, Slamet melihat ada spot bekas terbakar. Awalnya, Slamet kira ini ulah orang iseng. Tapi karena takut ada kenapa-kenapa, Slamet melaporkan penemuan ini ke mandornya. Sang mandor kemudian melapor ke polisi. Kurang jelas apakah dilaporkan karena dibakar atau karena mandornya memang sudah melihat ada tulang. Yang jelas, sekitar pukul 5 sore, polisi datang ke TKP. Dan waktu diselidiki, ditemukan serpihan tulang belulang manusia yang berhamburan, tidak dalam keadaan utuh, dan bagian yang paling penting untuk bisa mengungkap identitas jenazah hilang. Bagian apa itu? Kepala. Dengan dibantu anjing pelacak, polisi berusaha mengumpulkan semua tulang belulang yang ada di sekitar TKP. Tapi memang jenazah dalam kondisi yang tidak lengkap. Harapan polisi sempat pupus. Kalau kayak gini ceritanya, identitas korban mungkin gak bakal bisa terungkap. Tapi untungnya, di sebelah serpihan jenazah ini, ada motor yang terbakar. Dan di bagian platnya enggak hangus dimakan api. Jadi polisi masih bisa melihat plat nomor H9799RA. Sepeda motor ini diketahui berwarna merah. Dari sini polisi yakin mereka bisa mencari identitas pemilik motor yang mungkin adalah jenazah yang terbakar. Rupanya di sekitar TKP masih ada beberapa barang penting lain, seperti ikat pinggang, HP, dan juga name tag yang bertuliskan nama Iwan Budi Paulus, yang rupanya sudah dilaporkan hilang selama 2 hari. Siapa itu Iwan Budi Paulus? Iwan adalah seorang PNS di Kota Semarang yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Diketahui berusia 51 tahun dan sudah memiliki keluarga. Iwan terakhir kali terlihat di tanggal 24 Agustus 2022. Keberadaannya terekam di dalam CCTV di Traffic Light Akpol. Menurut adik ipar Iwan yang bernama Yosep Prastowo, sekitar jam 6.40 pagi, Iwan keluar dari rumah untuk berangkat kerja. Lokasi rumahnya ada di Tembalang Selatan. Biasanya, Iwan selalu ngabarin kalau udah sampai kantor, tapi hari itu Iwan gak ngirim kabar. HP Iwan juga dalam keadaan tidak aktif. Menurut Yosep, waktu itu Iwan izin bekerja untuk bertemu dengan narasumber di hotel di wilayah Gajah Mungkur. Tapi ternyata Iwan tidak pernah sampai di acara ini. Dia juga nggak masuk kantor. Sebagai adik ipar, Yosep curiga kenapa kantor nggak ngabarin waktu Iwan menghilang. Yosep juga kecewa karena pihak kantor seolah-olah mengabaikan hilangnya Iwan. Yosep juga menjelaskan sebelum Iwan berangkat kerja, perilakunya normal-normal aja. Sempat sarapan bersama istri dan anak-anaknya seperti biasa. Dan waktu itu, pihak keluarga sangat khawatir karena Iwan memang akan dipanggil menjadi saksi dalam kasus korupsi. Dikabarkan bahwa Iwan pernah sempat mau diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Dan menurut kabar yang beredar juga, Iwan diadukan atas dugaan penyelewengan aset. Kebetulan atau enggak, Iwan menghilang sehari sebelum dia dipanggil ke pengadilan sebagai saksi. Selama ini Iwan selalu kooperatif dan beberapa sumber artikel menyatakan Iwan bisa jadi adalah kunci dari kasus korupsi ini. Makanya, waktu tanggal 25 Agustus 2022, tiba-tiba Iwan tidak datang ke pengadilan. Kombes Pol Dwi Subagio dari Ditreskrimsus Polda Jateng mengirimkan surat klarifikasi untuk meminta penjelasan yang tidak pernah dibalas oleh Iwan karena Iwan menghilang.
Waktu itu, Kombes Pol Dwi Subagio masih positive thinking. Dia kira Iwan sakit atau berhalangan datang karena ada hal mendadak. Tapi setelah tahu Iwan menghilang selama 2 hari, Kombes Pol Dwi Subagio bersama dengan timnya langsung membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman atas kasus ini. Itulah kenapa pihak keluarga sangat khawatir waktu Iwan tidak bisa dihubungi. Mereka punya feeling gak enak karena Iwan terlibat sebagai saksi dalam kasus korupsi. Waktu pihak kepolisian menemukan serpihan jenazah yang diduga merupakan Iwan, awalnya pihak keluarga tidak mau percaya. Dan dari kesaksian istri Iwan sendiri, dia percaya Iwan bukanlah pelaku korupsi melainkan saksi. Karena keuangan keluarga mereka biasa-biasa aja. Kalau Iwan memang melakukan korupsi, harusnya hidup mereka lebih mewah. Untuk menginvestigasi kasus ini lebih lanjut, beberapa saksi dipanggil. Salah satunya adalah Kepala Bapeda Kota Semarang, Ibu Indriasari atau biasa dipanggil Iin. Menurut Iin, Iwan tidak pernah memiliki masalah di kantor. Iwan juga tidak punya musuh, bahkan punya reputasi yang cukup cemerlang. Dan dari hasil investigasi, Iin dinyatakan sangat kooperatif. Sejauh ini tidak membuat polisi curiga. Untuk memahami lebih baik misteri kasus kematian Iwan, pihak polisi juga memanggil istri Iwan yang bernama Ibu Oni. Menurut sang istri, seminggu sebelum Iwan menghilang, dia memang dipanggil oleh Diretkrimsus Polda Jateng untuk dimintai keterangan tentang kasihan korupsi Pemkot Semarang. Tapi Iwan gak mau cerita lebih lanjut karena tidak mau melibatkan keluarganya. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin juga dipanggil sebagai saksi. Menurut Iswar, Iwan sebetulnya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Jateng pada tanggal 25 Agustus 2022. Dan kasus korupsi yang diusut ini adalah salah satu kegiatan Pemkot Semarang pada tahun 2010 silam dengan tuduhan penggelapan dana sebesar 3 miliar rupiah. Sebelum menghilang dan meninggal, Iwan pernah curhat pada Iswar kalau dia belum mendalami secara detail tentang dugaan korupsi ini. Iwan juga bukanlah pelaku korupsi atau penyelewengan aset, melainkan menjadi saksi atas dugaan kasus korupsi 3 miliar rupiah untuk sertifikasi PSU dari BSB Pemkot Semarang pada tahun 2010 silam. Karena berita ini sempat simpang siur, belum bisa dipastikan jenazah adalah Iwan atau bukan. Kalau kalian follow gue di TikTok, kalian pasti lihat videonya. Di tanggal 12 September 2022 dilakukanlah tes DNA. Tindakan ini dilakukan di Puslap 4 Mabes Polri dengan mengambil 5 tulang sampel, yaitu tulang iga, tulang klavikula, dan 2 sampel DNA dari anak Iwan. 2 hari kemudian, di tanggal 14 September, berdasarkan temuan tim Puslap 4 Mabes Polri, 100% dipastikan bahwa kerangka tersebut adalah milik Iwan. Tapi, sekarang jenazah sudah bisa dipastikan, giliran polisi untuk mencari siapa pelakunya dan apa motifnya. Besok harinya, pihak kepolisian masih berusaha untuk mencari lebih banyak sisa dari jenazah Iwan. Tim gabungan dinyatakan kembali menemukan potongan tubuh yang hilang, yang rupanya berjarak 5 meter dari TKP motor yang terbakar. Menurut Kapolrestabes Semarang, bagian tubuh yang sudah ditemukan baru bagian tangan dan lengan kiri, tungkai kaki kanan dan juga kiri. Yang lainnya, termasuk kepala, masih belum ditemukan. Untuk memberikan ketenangan pada almarhum dan juga keluarga, di tanggal 21 September, jenazah Iwan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pada pukul 1 siang, jenazah dimakamkan di TPU Salaman Mloyo, Pamularsih, Semarang. Meskipun masih sangat berduka, setidaknya sang istri bersyukur jenazah suaminya masih bisa ditemukan. Bayangin kalau misalnya nomor plat terbakar, name tag nggak ada, bisa jadi jenazah Iwan tidak pernah ditemukan. Dan sekarang satu-satunya harapan keluarga adalah supaya pihak kepolisian bisa mengungkap siapa yang melakukan hal ini dan juga apa motifnya. Kita doakan saja semoga kasus ini segera menemui titik terang. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini ada banyak banget kasus yang sedang menimpa Indonesia. Mudah-mudahan meskipun kasus ini belum viral, penyelidikan bisa terus berjalan, dan siapapun yang bertanggung jawab di balik kasus ini bisa segera dihukum seberat-beratnya dan supaya pihak keluarga bisa mendapatkan ketenangan dan juga keadilan yang seadil-adilnya. Segitu dulu video kita kali ini. Lebih dan kurang gue mohon maaf dan thank you so much atas semua dukungan kalian. You guys are the best. Gue terharu banget setiap kali kalau misalnya baca kolom komentar, terus juga sering ada yang nge-DM buat kasih support. Rasanya tuh semangat banget buat ngonten. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe,
subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. Gue lumayan aktif loh di TikTok by the way. Kalau kalian suka ngikutin kasus-kasus selama 3 menit dan kadang ada yang part-partan, highly recommended banget untuk follow TikTok gue. See you guys in the next video. Please, 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 please take care, stay safe, and stay alive.